A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Harry Pras banyak diprotes ketika membahas tentang bocil, ya Gus Bocil yang membahas tentang semua Tuhan dari berbagai macam agama itu sama saja, ya. Mau dia ke wihara, mau dia ke gereja, mau dia ke Buddha, mau dia Hindu atau apapun itu, semua sama menyembah Allah. Ya, begini videonya. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Gereja, Buddha, Buddha, nyembah kuil, nyembah ngoten niku kuil. mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tuh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan ini bukan cuma satu-satunya. Ar-Razi Hashim juga menyatakan demikian. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu, kita menyembah apapun di dunia ini, sama menyembah Allah katanya. Orang yang nggak terima ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Oh, ganti Tuhan itu nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau ganti agama boleh mungkin. Hidup bagaimana nih? Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Jadi mau nyembah patung, mau nyembah kambing, nyembah sapi, mau nyembah manusia, sama nyembah Allah. Karena memang ada satu pernyataan dari Ar-Razi Hashim yang menyatakan kalau wajar Pak Yesus itu disembah karena melihat Tuhan. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Melihat sisi ketuhanan di diri Isa katanya. Kok bisa melihat sisi ketuhanan di diri manusia? Katanya laisa kamislihi syai'un. Tetapi kenapa bisa melihat sisi ketuhanan di dalam diri manusia? Ini kan semakin rancu, makin aneh, sesat dan menyesatkan. Ini the real sesat menyesatkan seperti ini. Dan ketika kita membahas ini, salah kita. Oh, ilmunya belum sampai, Harry Pras. Jangan sok membahas tentang orang-orang sufi, orang-orang yang sedemikian rupa. Kalau makna tasawuf adalah mensucikan hati, maka siapapun yang mensucikan hati dalam hidupnya, berlaku zuhud, waro, istiqomah, bertakwa kepada Allah, maka mereka itu sudah menjadi sufi tanpa mengamal-ngamalkan sesuatu yang ada di kitab-kitab tertentu. Harus puasa ini, harus tirakat ini, harus begini, begitu, begini, begitu. Itu kan banyak, sampai-sampai ada yang seperti ini nih. Aneh-aneh saja mereka itu. Dan mereka menganggap kalau hal seperti itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi, mereka menganggap kalau mendekat diri kepada Allah. Kalau sholatnya diajarkan Nabi. Ya, tata cara sholatnya diajarkan Nabi. Tapi implementasinya, ketika mereka melakukan seperti ini, Nabi tidak pernah seperti itu. Tetapi mereka melakukannya. Ini apa namanya? Kalau bukan improvisasi. Dan di sini teman-teman, Harry Pras banyak diprotes oleh penganut atau pengamal kitab Ihya Ulumuddin. Harry Pras kalau belum baca kitabnya, jangan sok bicara, katanya. Kebetulan juga saya punya asatid, yang dimana asatid saya ini sudah fasih, sudah khatam membaca kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau memberikan kesimpulan dan mengajarkan kita lebih baik tinggalkan kitab itu. Siapa yang boleh membacanya? Ulama-ulama tertentu yang boleh membacanya. Sekedar membaca katanya. Oke, tidak perlu panjang lebar, biar kalian paham. Simak penjelasan ini baik-baik dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah dan meninggal di kota yang sama pada tahun 505 Hijriah. Beliau rahimahullahu ta'ala seorang ulama penulis produktif. Di antaranya menulis dalam bidang usuluddin, usulul fiqh, fikih, mantiq, tasawuf, dan lain. Di antara karya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang paling populer di kalangan kaum muslimin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penilaian ulama pun berbeda-beda terhadap kitab Ihya Ulumuddin, sehingga mereka berselisih terhadap atau pendapat mereka berbeda tentang kitab Ihya Ulumuddin. Pendapat yang mengatakan memujinya berlebihan, dan ada juga yang merendahkannya berlebihan. Tapi pendapat yang wasat, penengah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang Ihya Ulumuddin dan beliau menjelaskan isi kitab tersebut, beliau mengatakan adapun pembahasan tentang muhlikat, hal-hal yang membinasakan yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, seperti pembahasan tentang sombong, ujub, riya, hasad, dan sebagainya,
Maka sebagian besarnya dinukil dari kitab Al-Harith Al-Muhasibi. Dalam kitab Ar-Ri'ayah. Di antaranya ada yang diterima, di antaranya ada yang ditolak. Dan di antaranya juga ada yang diperselisihkan. Para jemaah perhatikan kalimat Imam Ibn Taimiyah berikutnya. Di dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, banyak faidah. Tetapi di dalamnya juga ada materi-materi yang berbahaya. Karena di dalamnya mengandung ucapan para filosof yang berhubungan dengan tauhid, kenabian, dan hari akhir. Tanpa mengurangi kedudukan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, perhatikan ketika Imam Al-Dhahabi menjelaskan biografi Imam Ghazali. Beliau mengatakan, Al-Imam, Al-Bahar, laut, Hujjatul Islam, Ujubatul Zaman, keajaiban zaman, Sahibut Tasanif, banyak karyanya, Wadhaka Al-Mufrid, dan beliau kecerdasannya yang sangat luar biasa. Dan Imam Al-Dhahabi mengatakan, tentang Imam Ghazali, semoga Allah merahmati Imam Abu Hamid, di mana bisa ditemukan tokoh seperti dirinya dalam keilmuan dan keunggulan. Tapi kita tidak mengatakan dia maksum dari kesalahan dan kekeliruan, dan tidak boleh bertaklid dalam masalah usul. Imam Ibn Katsir mengatakan, kana min adhkiya'il alam. Imam Muhammad Al-Ghazali seorang yang cerdas di antara orang-orang yang cerdas di dunia ini. Imam As-Subki ketika beliau bicara tentang Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, apa yang bisa dikatakan orang tentangnya Al-Ghazali? Keutamaan dan nama besarnya sudah tersebar ke seluruh dunia. Siapa yang mengkaji ucapannya, yang dimaksud karya-karyanya, akan tahu bahwa dia lebih tinggi dari namanya yang terkenal. Kitab Ihya Ulumuddin ini dikritiki oleh banyak ulama, dan di dalamnya terdapat banyak faedah dan juga banyak kekeliruan atau penyimpangan. Di antara yang dibahas oleh para ulama dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah telah mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin dan menemukan 943 hadis yang tidak diketahui sanadnya. Imam Abul Fadl Abdul Rahim Al-Iraqi, yang disebut Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin dalam kitabnya Al-Mughni an Haml Al-Asfar fi Al-Asfar fi takhriji ma fi Al-Ihya min Al-Akhbar. Kitab ini dicetak bersama kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sandarkan setiap hadis kepada sumber rujukannya dan menjelaskan derajat setiap hadis, dan ditemukan banyak hadis yang lemah, palsu, atau tidak ada asalnya dari ucapan Rasulullah SAW. Maka saya sarankan kepada para penuntut ilmu yang masih pemula untuk tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin, kecuali kalau dia sudah mendalami ilmu akidah, ilmu yang lain, baru bisa membaca. Dan ini hanya dibaca oleh para ulama saja, karena di dalamnya banyak penyimpangan yang tidak diketahui kecuali para ulama. Saya memberikan nasihat kepada kalian untuk membaca ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin di dalam kitab Minhajul Qasidin karangan Imam Ibn Jauzi. Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnul Jauzi diringkas lagi, diikhtisar lagi oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.